Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten secara tren saat ini masih uptrend dan mulai melebarkan sayap ke bisnis charging station. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Masih ada potensi untuk lanjut uptrend? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham auto. Saham auto hari Jumat kemarin ditutup masih lanjut turun 3% lebih ke harga 2.590. Bisa kita lihat di grafik 3 hari terakhir memang auto mulai melemah. Setelah gagal naik melewati resisten di sekitar harga 2.800. Tapi secara tren walaupun 3 hari terakhir melemah, trennya sebenarnya masih bergerak tren. Jadi penurunan dalam 1 minggu terakhir ini menurut saya masih wajar karena memang auto dari awal Februari atau pertengahan Februari harganya terus bergerak naik. Jadi dari sekitar harga 1.400-an saat ini sudah di sekitar 2.500-an. Jadi kenaikannya sudah lumayan tinggi dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan saat ini jika kita perhatikan auto berada di sekitar support 2.600, tapi menurut saya support lebih kuat itu di sekitar 2.500. Selama auto masih kuat berada di atas harga 2.500, secara tren menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang terlihat mulai bergerak turun. Dan beberapa hari yang lalu kalau pemberitaan bahwa auto lebarkan sayap bisnis charging station. Jadi auto akan mulai memproduksi charging station atau komponen-komponen untuk kendaraan listrik. Jadi bisa dilihat di sini pertimbangan auto dalam memproduksi komponen EV atau kendaraan listrik. Jadi auto akan mulai masuk ke bisnis untuk kendaraan listrik juga. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini memang terlihat ada distribusi, tapi asing jika kita pantau 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi penurunan auto 1 minggu terakhir ini menurut saya kesempatan untuk teman-teman belum sempat entry di harga bawah untuk coba pantau dan buy on weakness. Jadi paling bagus adalah coba tunggu di sekitar 2.500. Apabila auto terlihat masih kuat berada di atas support ini, menurut saya auto masih bisa coba entry untuk swing trade atau bisa hold terus saja selama harga 2.500 tidak dilewati. Tapi apabila kita pantau minggu depan auto ternyata turun di bawah harga 2.500, maka secara tren auto berpotensi akan mulai melemah dan lanjut turun menuju garis EMA 50 saat ini di sekitar 2.220. Jadi apabila mau entry, menurut saya wait and see dulu. Bisa tunggu di sekitar 2.500 atau tunggu di garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman sudah bersih di harga bawah, menurut saya trail stop bisa di 2.500. Selama auto kuat di 2.500 masih belum perlu take profit, tapi apabila support di 2.500 terlewati, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry. Atau memang teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati, juga masih oke untuk tren jangka menengah atau tren jangka panjang. Karena selama masih kuat di atas garis EMA 50, auto untuk tren jangka menengah atau tren jangka panjang menurut saya masih ada potensi untuk lanjut bergerak naik. Apabila memang teman-teman sudah dapat di bawah harga 2000. Tapi apabila teman-teman dapat di atas harga 2000, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit apabila auto ternyata minggu depan gagal bertahan di 2500. Untuk ICE, jika kita perhatikan secara tren juga sebenarnya masih oke. Tapi memang dalam beberapa minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini trennya masih sideways. Masih mencoba untuk naik di atas harga 6.800. Jadi memang beberapa kali terlihat harga berada di atas 6.800, tapi ini belum terkonfirmasi break. Jadi memang sempat beberapa kali bisa kita lihat naik melewati 6.800 dan mendekati harga 7.000 atau resisten kuat berikutnya. Tapi memang belum terkonfirmasi break, tapi secara tren IC juga masih bagus trennya, bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 150 dan secara tren juga masih bergerak tren. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 6.600. Dan untuk garis EMA 150 di sekitar 6.325. Jadi sama apabila teman-teman sudah punya saham IC di harga bawah, saham IC juga menurut saya masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai melemah. Untuk ICE jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat kemarin walaupun cuma 0,36% tapi terlihat ada akumulasi. Dan asing juga jika kita pantau 1 minggu terakhir ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi IC juga menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Apabila teman-teman mau entry masih bisa coba buy on breakout apabila terkonfirmasi break 6.800 dengan target jangka pendek di harga 7.000.
Atau mau tunggu IC melemah dulu, mengetes kembali garis EMA 50 juga, menurut saya masih bisa coba ditunggu apabila teman-teman merasa harga 6.800 sudah lumayan tinggi. Karena jarak ke 6.600 lumayan dekat dengan garis EMA 50, jadi IC apabila turun mengetes support ini dan masih bisa bertahan juga masih menarik untuk coba entry. Jadi IC cara trend masih oke dan terlihat masih ada akumulasi asing, sehingga menurut saya masih ada potensi untuk minimal mengetes kembali harga 7.000. Apabila mengetes 7.000 dan break, baru target berikutnya di harga 7.200. Selanjutnya AALI, jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini memang mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Saat ini secara trend sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan hari Jumat kemarin mencoba untuk naik di atas 7.800, memang masih belum berhasil break. Dan candlenya memang kurang oke karena ada shadow ke atas lumayan panjang. Tapi secara trend sudah mulai membaik karena saat ini garis EMA 50 di harga 7.600 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, saya lihat AL trennya masih akan sideways dan ada potensi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, masih ada potensi besar untuk naik mengetes harga 8.000 atau garis EMA 150-nya. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Untuk saham AALI, jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat kemarin sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi, atau terlihat memang ada sedikit akumulasi. Tapi untuk asing, jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi. Jadi saham AALI menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Untuk satu minggu ke depan saya lihat masih ada potensi mengetes 8.000. Tapi potensi untuk break menurut saya harus tetap dipantau terus karena ini merupakan resisten kuat. Apabila terlihat masih gagal break, maka AALI masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 saat ini di 7.600. Jadi selama masih gagal break harga garis EMA 150 atau 8.000, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu. Pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break garis EMA 150. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali apabila teman-teman mau swing trade. Atau hold saja seperti saya bilang selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Selanjutnya kita lihat saham UNTR. Jika kita lihat UNTR tidak sebagus saham-saham Astra lainnya karena saat ini bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50 150. Dan secara tren dalam beberapa minggu terakhir ini masih sideways. Hari Kamis sempat naik mengetes resisten di 24.000, ternyata masih gagal break. Hari Jumat masih melemah 1% lebih. Harga 24.000 sebelumnya merupakan support kuat untuk saham UNTR dan saatnya sudah berubah menjadi resisten kuat untuk saham ini. Dan di atas resisten 24.000 masih ada resisten EMA 50 saat ini di sekitar 24.400. Jadi saat ini ada dua resisten yang mungkin bisa menahan kenaikan dari saham UNTR. Sehingga secara tren UNTR untuk tren jangka pendek masih sideways, tapi tren jangka menengah trennya masih bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD, jika kita lihat memang saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker saham terlihat memang pada penurunan 1% lebih ini terlihat ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi pada saat ini terlihat ada akumulasi di sekitar resisten 24.000, tapi karena cara tren saat ini masih belum begitu oke, dan walaupun berhasil break harga 24.000 masih ada garis EMA 50. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah coba wait and see dulu. Memang masih bisa spekulatif buy apabila berhasil break 24.000, dan apabila terlihat setelah berhasil break masih gagal naik di atas garis EMA 50, selama masih kuat di atas 24.000, UNTR masih bisa di hold. Tapi paling aman menurut saya adalah tunggu UNTR berhasil break garis EMA 50 baru coba ikutan entry. Itu menurut saya akan lebih oke. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, UNTR ada potensi untuk mulai reversal trend. Daripada saat ini secara tren masih sideways, apabila ternyata berhasil break 24.000 dan gagal naik melewati garis EMA 50, saya lihat UNTR masih ada potensi kembali menuju ke support di sekitar 22.800 sampai 23.000. Jadi saat ini sebaiknya wait and see, karena selama belum berhasil break, apabila teman-teman mau coba tunggu di support juga menurut saya masih bisa coba tunggu di support sekitar 22.800 sampai 23.000 untuk coba spekulatif buy di daerah support ini. Dan coba swing trade dengan cara take profit apabila teman-teman dapat di sekitar support ini, take profit apabila memang masih gagal naik di atas harga 24.000. Karena ingat secara tren UNTR saat ini memang masih belum oke trennya, tapi masih bisa dipantau karena terlihat sudah mulai ada akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini.
Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.